Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqulu ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ummi wa dzurriyyati minan nabiyyin wal mursalin sabiqul ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususun muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Syarafuddin Yahya al-Amriti Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karamatihim iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa darud dairin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumin fid dharain amin. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bila min wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'itani ma'a taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wan nuni wal yafif 'alanna wa fa'ali wal harfu lam yasluh lahu 'alama illa intifa qabulihil 'alama. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bila wa alif. Kalimat isim bisa diketahui dengan adanya tanwin, i'rab khafd, huruf khafd dan pemasukan al. Jadi apabila ada kalimat kok ada alnya atau i'rabnya jer atau ada huruf jernya atau ada tanwinnya, maka bisa dipastikan kalimat tersebut adalah kalimat isim. Jadi maksudnya ini menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat isim. Jadi cirinya kalimat isim itu ada 4: tanwin, i'rab jar, huruf jar, dan al. Kalimat isim sih apa? Kalimat isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan binafsiha walam tangtarin bizamanin wab'an. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya serta tidak bebarengan dengan zaman, tidak bebarengan dengan waktu. Contoh lafaz abun. Lafaz abun ini adalah kalimat isim
yaitu lafaz yang menunjukkan arti bapak dengan sendirinya. Artinya tanpa ada perangkat lain, tanpa dengan bantuan lain, tanpa ada petunjuk lain, lafaz abun menunjukkan arti bapak. Dan arti bapak ini tidak besertaan dengan zaman, dengan waktu. Artinya lagi bapak bukan, akan bapak bukan, telah bapak tidak. Artinya kalimat isim itu kalimat yang menunjukkan arti dan tidak terkait dengan waktu. Lalu ciri-ciri kalimat isimnya apa? Kalau di sini kebetulan abun, ini ciri isimnya adalah tanwin. Jadi bisa saya simpulkan ciri yang paling banyak adalah tanwin dan al, itu yang ada pada cirinya kalimat isim. Jadi di mana saja kita menemukan sebuah lafaz kok ada alnya atau ada tanwinnya, bisa dipastikan itu adalah kalimat isim. Cuman perlu diketahui tanwin itu adalah tanwin itu adalah nunun sakinatun talhaqo akhiral kalimati lafzan lahoton. Nun mati yang ada pada akhir kalimat secara pengucapan, bukan secara penulisan. Nun mati yang ada pada akhir kalimat secara penulisan, bukan secara nun mati yang ada pada akhir kalimat secara pelafadan, secara pengucapan, bukan secara penulisan. Artinya suaranya ada bun, kan? Abun itu kan ada nun matinya suaranya, tapi tulisannya tidak ada. Itu namanya tanwin. Tanwin itu ada 4. Kalau sebenarnya tanwin ada 10. Cuman yang terkenal itu ada 4 yang menjadi cirinya kalimat isim, yaitu tanwin tamkin. Tanwin tamkin maksudnya tanwin tamkin itu allahiku al asma al murobati al munsorifat, yaitu tanwin yang berada pada isim-isim yang mu'rob. Tanwin yang ada pada isim-isim yang mu'rob. Tanwin ini nanti fungsinya untuk menguatkan keisiman, sebab isim itu ada 2, ada isim mutamakin amkan, ada isim mutamakin wairu amkan. Artinya ketika kalimat isim itu ada tanwin tamkinnya, itu benar-benar kalimat isim, tidak diragukan lagi. Artinya kalimat isim itu benar-benar jantan, benar-benar isim. Sifat-sifatnya nggak mirip dengan fiil, nggak mirip dengan huruf, tidak. Sebab nanti ada kalimat isim yang mutamakin tapi tidak amkan. Artinya dia kalimat isim tapi mirip dengan kalimat huruf, mirip dengan kalimat fiil. Makanya nanti tidak ada tanwinnya dan istilahnya disebut isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Yang kedua adalah tanwin tangkir. Tanwin tangkir itu allahiku lil asma'il mabniyati, isim-isim yang berada pada tanwin yang berada pada isim-isim yang mabni. Tujuannya apa? Farqon baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Jadi tanwin itu tujuannya untuk menjelaskan tentang untuk membedakan ma'rifat dan nakirohnya suatu kalimat isim. Kalau ada tanwinnya berarti nakiroh, kalau tidak ada tanwinnya berarti ma'rifat. Contoh so ya. So. Ini lafaz so, ini adalah isim mabni. Kalau ada tanwinnya nakiroh. So itu artinya uskut. Sohin, ini berarti nakiro, artinya kita disuruh diam dari berbagai suara kan. Suara kan ada yang bermanfaat, ada yang tidak, ada orang lagi ngaji, ada orang lagi ngopi ngobrol,
terus ada orang yang lagi tukaran dan yang lain sebagainya. Ketika sohin maka semuanya harus diam. Tapi ketika soh saja tidak ada tanwinnya maka menjadi ma'rifat. Ya, menjadi ma'rifat artinya ini banyak, misal ada yang lagi ngaji, ada yang lagi ceramah, ada yang lagi baca Al-Quran, ada yang lagi ngobrol. Ketika ngomongnya soh maka yang diperintahkan untuk diam hanya suara yang tertentu. Misal orang yang mengucapkan soh pengennya yang bergurau saja karena ada orang ngaji misal soh. Nah itu berarti khusus. Yang apa saja yang bergurau saja. Itu fungsi daripada tanwin tangkir, yaitu untuk membedakan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Kalau kalimat itu ada tanwinnya berarti nakiroh, kalau kalimat itu tidak ada tanwinnya berarti ma'rifat. Yang ketiga adalah tanwin muqabalah, tanwin penyeimbang. Penyeimbang yaitu tanwin yang berada pada jamak muannas salim, seperti contoh muslimatin. Tanwin yang ada pada lafaz muslimatin ini adalah tanwin muqabalah sebagai penyeimbang. Penyeimbang dari apa? Dari ya dan nun ataupun wawu dan nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Yang terakhir adalah tanwin iwad, tanwin pergantian. Tanwin pergantian. Tanwin pergantian itu macam-macam, ada yang dapat pergantian dari beberapa kalimat atau istilah lainnya iwadun anil jumal, dari beberapa jumlah. Contoh seperti dalam Al-Quran itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin. Itu tanwin yang ada pada zalnya lafaz yauma idzin itu namanya tanwin iwad, tanwin yang dapat pergantian dari beberapa jumlah. Artinya yauma id zulzilatil itu kalau ditakdirkan dengan menggunakan jumlahnya yauma id zulzilatil, diganti semuanya dengan menggunakan tanwin, diucapkan yauma idzin. Ada yang dari satu kalimat, contoh firman Allah Ta'ala qul kullu ya'malu ala syakilatin, itu tanwin yang ada pada lafaz kullun. Tanwin yang ada pada lafaz kullun dalam Al-Quran itu namanya tanwin iwad, dan iwadnya anil kalimat. Anil kalimat, satu kalimat. Artinya bisa kita ucapkan kalau bukan Al-Quran qul kullu insanin. Jadi tanwin ini dapat pergantian dari lafaz insanun, tanwin satu kalimat. Dan lagi ada yang dapat pergantian dari huruf, satu huruf. Contoh lafaz huwashin. Tanwin yang ada pada lafaz huwashin ini tanwin iwad, dan iwadnya anil huruf, jadi pergantian dari satu huruf. Kita perhatikan lafaz huwashin itu asalnya adalah huwa syun. Kenapa huwa syun? Ini mengikuti kaul rojih, kaul yang kuat, kaul yang diunggulkan, kaul yang unggul huwasyun, artinya menggunakan tanwin. Kenapa menggunakan tanwin asalnya? Karena ini adalah tanwinnya tanwin tamkin, masih menggunakan tanwin tamkin. Dalam ilmu shorof, apabila ada ya berada pada akhir kalimat menyandang harkat dhamma maka disukunkan. Kita ucapkan huwa huwa shin, kan gitu ya, huwa shin gitu, huwa shin, ya mati. Nah berarti kalau kita ucapkan huwa shin berarti terjadi iltiko usakinen, bertemunya dua huruf yang mati, yaitu ya yang tadi disukunkan itu dan tanwin. Tanwin itu kan nun mati, ya berarti iltiko usakinen, ya nya dibuang, kita ucapkan huwa
shin. Karena ini berbentuk sighah muntal jumu, maka tanwinnya tidak usah kita ucapkan huwa shi. Ya, kita ucapkan huwa shi. Setelah kita ucapkan huwa shi, kita khawatir ketika diisbah, dibaca panjang gitu. Huwa shi, khawatirnya ada ya lagi. Akhirnya ini ya yang tadi dibuang diganti menjadi tanwin, kita ucapkan huwa shin. Berarti tanwin ini tanwin iwad, tapi kalau tanwin yang ini tanwin huwa shin itu tanwinnya tanwin tamkin. Oleh karena itu jadi kesimpulannya tanwin iwad itu ada yang dapat pergantian dari jumlah, dari beberapa kalimat, ada yang dapat pergantian dari satu kalimat, ada yang dapat pergantian dari satu huruf. Yang selanjutnya cirinya kalimat isim adalah huruf jer. Huruf jer banyak ya. Kali la ilaha illallah kalau mengikuti teori tamyiz. Terus yang terakhir adalah al ya, jadi seperti contoh alhamdulillah, itu kan berarti alhamdu, itu berarti kalimat isim dan ciri keisimannya adalah al. Al itu sebenarnya ada al-ma'rifat, ada al-ziyadah, ada al-mausul. Cuman yang dimaksud di sini adalah al-ma'rifat. Jadi al-ma'rifat itu nanti ada al-lil ahdi dzikri, ada al-lil ahdi dzihni. Artinya al-lil ahdi dzihni itu sebelumnya tidak disebutkan lafaz yang samanya. Itu namanya al-lil ahdi dzihni. Kalau al-lil ahdi dzikri sebelumnya lafaz itu sudah diucapkan, terus diucapkan kembali dengan memakai al, maka alnya itu disebut al-lil ahdi dzikri. Intinya apabila ada kalimat kok ada alnya, bisa dipastikan kalimat itu adalah kalimat isim. Untuk fiil dan ciri-cirinya insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu semoga kita diberi umur panjang dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kali ini semoga mendapatkan manfaat dan mendapatkan barokah dari pengarang kitab Amriti, yaitu Syekh Syarafuddin Yahya Al-Amriti ala tiyah wa ala man wa salafus sholih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.